Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalipa dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo semester 2 kelas A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual pada pelaporan keuangan. Nah, untuk lebih lanjut silakan simak video berikut. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Terbagi menjadi dua, yaitu dasar akrual atau accrual basic dan kelangsungan usaha atau going concern. Nah, yang pertama dasar akrual. Dasar akrual bermakna suatu transaksi atau kejadian dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya dan berdampak atas sumber daya atau aset dan kewajiban suatu entitas, bukan semata-mata berdasarkan pengeluaran atau penerimaan kas dan setara kas. Nah, contohnya yaitu pembelian kredit harus dicatat pada saat barang diterima, bukan pada saat pelunasan. Kemudian beban listrik pada akhir periode langsung diakui dengan beban dan hutang beban meski belum dibayarkan. Kemudian penjualan kredit harus segera diakui sebagai penjualan dan piutang pada saat barang diserahkan meski kas baru diterima di kemudian hari. Nah, itulah contoh maksud dari dasar akrual. Nah, laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual akan membuat neraca dan laba rugi menjadi lebih akurat, sebab seluruh transaksi dapat digambarkan. Lawan dari dasar akrual adalah dasar cash atau cash basic, di mana suatu transaksi dicatat berdasarkan aliran kas yang diterima atau dikeluarkan, bukan berdasarkan kejadian transaksi semata. Nah, ada beberapa transaksi yang harus menggunakan dasar kas dan tidak diperkenankan menggunakan dasar akrual, yaitu yang pertama dalam penyusunan arus kas, di mana harus berdasarkan dasar kas atau cash basic, sebab arus kas harus menggambarkan posisi kas dan setara kas secara real pada periode tertentu. Kemudian, selain itu juga dalam pembagian bagi hasil kepada pemilik dana atau DPK pada entitas syariah juga harus berdasarkan pendapatan yang kasnya telah diterima, tidak diperkenankan bagi hasil dari pendapatan akrual. Nah, dasar asumsi yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha menunjukkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam keadaan normal, entitas harus diasumsikan akan beroperasi dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, kecuali jika ada rencana entitas akan dilikuidasi atau indikasi entitas tidak akan bertahan lama, seperti kerugian yang cukup besar, maka asumsi kelangsungan usaha tidak berlaku. Penerapan asumsi kelangsungan dalam penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna informasi. Nah, contohnya yaitu dalam pengakuan aset tetap, di mana harga perolehan aset dikapitalisasi dan diakui sebagai aset tetap sebesar biaya historis dan disusutkan selama umur ekonomis. Nah, itulah penjelasan tentang kelangsungan usaha. Penjelasan yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik kualitatif fundamental, dan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu relevansi. Nah, relevansi merupakan informasi keuangan yang harus relevan dan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Nah, informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif dan nilai konfirmatori atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil atau outcomes masa depan. Sedangkan informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik tentang atau mengkonfirmasi atau mengubah evaluasi sebelumnya. Nilai prediktif dan nilai konfirmatori informasi keuangan memiliki hubungan yang saling terkait. Informasi yang memiliki nilai prediktif sering juga memiliki nilai konfirmatori. Nah, sebagai contoh, informasi pendapatan untuk tahun berjalan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi pendapatan di tahun masa depan juga dapat dibandingkan dengan prediksi pendapatan untuk tahun berjalan yang dibuat di tahun sebelumnya. Hasil dari perbandingan tersebut dapat membantu pengguna untuk mengkoreksi dan meningkatkan proses yang digunakan dalam membuat prediksi sebelumnya tersebut.
Kemudian yang kedua yaitu representasi tepat. Laporan keuangan mempresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka agar dapat menjadi informasi yang berguna. Selain mempresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus mempresentasikan secara tepat fenomena yang akan dipresentasikan agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna. 3 karakteristik harus dimiliki, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Tentu saja kesempurnaan adalah hal yang sangat jarang dapat dicapai. Nah, itulah penjelasan tadi dari karakteristik fundamental. Pembahasan ketiga kita akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif peningkat. Nah, di sini bagaimana kualitatif meningkat, yaitu dapat meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan dipresentasikan secara tepat. Nah, karakteristik kualitatif peningkat juga dapat membantu dalam menentukan mana di antara 2 cara yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena jika keduanya dianggap sama-sama relevan. Nah, kita masuk di bagian pertama, yaitu keterbandingan. Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam dan perbedaan antara pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak 2 pos. Nah, yang kedua yaitu keterverifikasian. Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi mempresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagai mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat. Informasi kuantifikasian tidak harus menjadi estimasi poin utama yang dapat diverifikasi. Berbagai kemungkinan jumlah dan probabilitas terkait juga dapat diverifikasi. Ketiga, ketepatwaktuan. Ketepatwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi, maka semakin kurang berguna informasi tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu bahkan dalam jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan. Misalnya, beberapa pengguna perlu mengidentifikasi dan menilai tren. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu keterpahaman. Nah, pengklasifikasian atau pengarakteristikan dan penyediaan informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut secara terpaham. Nah, karakteristik kualitatif peningkat harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Akan tetapi, karakteristik kualitatif peningkat baik secara individu atau kelompok tidak dapat membuat informasi menjadi berguna bila informasi tersebut tidak relevan atau tidak terrepresentasikan secara tepat. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Nah, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.